Hadirin jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Kenikmatan-kenikmatan yang semoga lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan begitu pula kenikmatan-kenikmatan yang tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, serta kenikmatan yang kelak di yaumil akhir nanti kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan ringan. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, termasuk juga hadirnya kita di kesempatan kali ini setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka kita lanjutkan dengan kita bermajelis ilmu. Semoga amalan-amalan yang kita lakukan mulai dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, seluruhnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung sebagai amalan-amalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang struktur bangunan Islam. Apa penjelasan tentang struktur bangunan Islam itu telah kita bahas bersama. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada hadis yang ke-10, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas, di mana beliau mengisahkan. Saya bacakan teks hadisnya. Inna wafda Abdul Qaisi lamma atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manil qawmu aw manil wafdu. Qalu Rabi'ah, qala marhaban bil qawmi aw bil wafdi ghaira hazaya wala nadama. Qalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudhar famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannah. Wa sa'aluhu 'anil ashribah fa amarahum bi arba'in wa nahahum 'an arba'. Amarahum bil imani billahi wahdah. Qala atadruna mal imanu billahi wahdah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamur ramadhan wa an tu'tu minal maghnamil humusa wa nahahum an arba'in anil khantami wad dubba'i wan naqiri wal muzaffati wa rubbama qala al muqayyari wa qala ihfaduhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Ini hadis yang lumayan panjang. Kita terjemahkan. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau pernah mengisahkan tentang sekelompok orang ataupun ada satu utusan yang belum lama masuk Islam. Diriwayatkan ada seseorang yang dia ketika berkunjung ke kota Madinah ataupun Yathrib,
mendengar akan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu ia masuk Islam, belajar tata cara salat dan sebagainya, kembali kepada kaumnya, kepada masyarakatnya. Setelah itu pada waktu berikutnya dia datang kembali kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, utusan ini siapa utusan ini? Maka para sahabat yang lain menjawab, dia adalah utusan dari suku Rabi'ah. Rabi'ah ini adalah salah satu suku dari di kalangan bangsa Arab. Maka Rasulullah menyambut dengan hangat. Marhaban bil qaumi ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang utusan yang baik, artinya ghair khazaya wala nadama, ini utusan yang tidak hina. Makna daripada utusan yang tidak hina ini adalah utusan yang masuk Islam dengan sukarela, tidak perlu dengan peperangan. Nah, ini masuk Islam, dia menerima Islam itu dengan sukarela. Karena ada sebagian orang yang baru mau masuk Islam itu ketika setelah baru saja ditaklukkan. Nah, ini berbeda tentunya. Dan dia tidak akan menyesal, karena memang yang namanya masuk ke dalam agama Islam itu adalah sebuah keselamatan. Maka utusan ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram." Wahai Rasulullah, saya ini ataupun kaumku ini tidak bisa mendatangimu kecuali pada bulan-bulan haram. Pada bulan haram. Apa saja Pak bulan haram ini Pak? Safar juga Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kita sedang berada di bulan Muharram. Kemudian yang terpisah adalah 3 bulan berturut-turut, yang terpisah adalah bulan Rajab. Mengapa disebut sebagai bulan haram? Karena yang namanya bulan haram itu adalah bisa bermakna kemuliaan, bisa juga bermakna larangan. Artinya bulan-bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dimuliakan daripada bulan-bulan yang lainnya. Ataupun bisa juga bermakna bulan larangan, di mana orang-orang Arab terdahulu meskipun sebelum datangnya Islam itu sudah mengenal yang namanya bulan haram. Itu pasti sudah dibuat perjanjian dunia ataupun perjanjian secara global, tidak boleh ada yang namanya peperangan pada ke-4 bulan tersebut. Sehingga hikmah daripada bulan-bulan haram itu, hikmah dari bulan-bulan haram itu, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji maka mereka bisa melaksanakan dengan aman. Perjalanannya tidak terganggu oleh kejahatan-kejahatan yang ada di jalan. Karena pada bulan-bulan itu orang-orang terdahulu ketika ingin melaksanakan ibadah haji itu berangkat sejak bulan Dzulqa'dah, sejak bulan Dzulqa'dah, kemudian ibadahnya di bulan Dzulhijjah, sampai rumah itu bulan Muharram. 3 bulan Pak. Kalau sekarang kan cuma berapa? 40 hari. Ataupun kalau yang dapat spesial bisa lebih pendek dari itu. Ini apa yang terjadi pada zaman dahulu. Maka termasuk juga orang ini
mereka tidak bisa mendatangi Rasulullah dalam keadaan aman kecuali pada bulan-bulan haram saja. Ya. Karena apa? Wa bainana wa bainaka hadza al-hayy min kuffari Mudhar. Karena antara daerah kami dengan daerah Rasulullah ataupun kota Madinah ini ada satu desa yang disebut dengan desa Mudhar, di mana mereka masih dalam keadaan kafir, sehingga mereka takut akan khawatir terhadap kejahatan mereka. Maka ini menunjukkan satu kondisi mereka tidak bisa sering-sering belajar kepada Rasulullah. Ya. Makanya ini termasuk nikmat jamaah sekalian, kita bisa mengenal, mempelajari Islam itu dengan berbagai fasilitas yang ada. Di setiap masjid ada, kemudian lewat internet ada. Nah, ini kemudahan-kemudahan. Kalau kemudahan-kemudahan yang ada ini tidak bisa menjadikan kita untuk dekat kepada ilmu, nah ini satu musibah. Ya, sedangkan orang-orang terdahulu itu untuk mendapatkan satu ilmu saja mereka harus melakukan perjuangan yang tidak ringan. Ya. Ada ancaman keamanan. Ya. Bayangkan orang terlebih ketika masa awal-awal dakwah Rasulullah, mereka mau belajar kepada Rasulullah itu harus bagaimana, Pak? Ya. Iya, harus sembunyi-sembunyi. Ya. Belajar kepada Rasulullah di satu rumah. Ya, di mana itu Pak? Rumah milik siapa? Arqam bin Abi Arqam. Nah, ini yuk kita di-share lewat mana misalnya? Di-share lewat WA, yuk kita belajar kepada Rasulullah. Enggak seperti itu, Pak. Mereka sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan pasti akan mendapatkan ancaman keamanan. Begitu pula kendala-kendala yang lainnya. Dahulu para sahabat ataupun generasi-generasi setelah Rasulullah, bahkan ada yang untuk mendapatkan satu hadis saja, misalnya ingin memastikan hadis ini dari Ibnu Abbas ini hadisnya sahih atau dhaif, itu harus melakukan perjalanan 1 bulan penuh. 1 bulan penuh, Pak, untuk menuju kepada seseorang yang meriwayatkan hadis ini misalnya, apakah status hadis ini sahih ataukah dhaif, untuk menentukan kualitas satu hadis apakah sahih ataukah dhaif. Nah, ini nggak bisa lewat telepon. Mana ada teleponnya? Nggak bisa, Pak. Harus menempuh perjalanan yang begitu lama. Ya. Bahkan kalau kita melihat perjuangan para ulama untuk belajar itu nggak main-main. Mereka harus ada yang bahkan menjual rumahnya. Menjual rumah, Pak. Saya mau melakukan perjalanan kemana misalnya. Ini nggak ada bekal. Ya. Maka mau tidak mau, satu-satunya harta yang dia miliki adalah rumahnya. Maka mau tidak mau dia harus jual rumahnya. Nah, ini keseriusan para generasi terdahulu di dalam mempelajari agama Islam. Harus ada pengorbanan waktu tadi, pengorbanan harta, pengorbanan jiwa, untuk mempelajari ajaran Islam, sehingga yang mereka dapatkan adalah keberkahan daripada ilmu itu. Karena keberkahan ilmu itu seiring dengan perjuangan kita di dalam mempelajari ilmu itu. Ya, coba kita lihat sekarang, Pak. Kalau kita mau menghafal hadis, sudah tersedia, ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seluruhnya sudah lengkap. Tapi hafal nggak kita, Pak? Iya. Karena apa?
Karena itu tadi motivasinya kita kurang, berbeda dengan mereka para sahabat dahulu, para salafus saleh terdahulu. Karena yang namanya menghafal satu hadis itu butuh satu bulan perjalanan, itu sudah ngelotok sekali, Pak. Dari siapa dia ambil itu nggak bakal lupa. Ini keberkahan suatu ilmu. Makanya mengapa para ulama itu menyebutkan al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi, karena beda motivasinya, beda semangatnya, beda auranya, gitu Pak ya. Kalau ilmu itu mendatangi kita. Namun ketika kita mendatangi ilmu dengan ada perjuangan berupa pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan yang lainnya, maka ilmu itu akan kita hafal dengan baik. Nah, ini diantara keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu sekali lagi itu seiring dengan pengorbanan kita di dalam mencari ilmu tersebut. Bagaimana keikhlasan kita di dalam mencari ilmu, bagaimana pengorbanan kita di dalam mencari ilmu, itulah yang akan mengawetkan ilmu kita ada di dalam hati kita. Itulah yang menyebabkan ilmu itu bisa kita amalkan. Nah, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut meminta kepada Rasulullah, famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana. Maka karena orang ini posisinya adalah sebagai utusan dari masyarakatnya, dari kaumnya, maka beliau meminta kepada Rasulullah untuk mengajarkan satu perkara yang penting, satu perkara yang penting yang bisa kami kabarkan, kami ajarkan kepada masyarakat kami. Jadi beliau meminta kepada Rasulullah terhadap satu ajaran yang penting dari ajaran agama Islam ini, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang hamba yang bisa kita dakwahkan kepada kaum kami. Karena saya ini adalah utusan daripada kaum saya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada utusan ini, kepada orang ini dengan 4 perkara. Dengan empat perkara. Apa itu? Yang pertama adalah amarahum bil imani billahi wahdah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang disebut dengan iman kepada Allah? Maka Rasulullah menjelaskan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama adalah tentang syahadat. Kemudian wa iqamis salah, wa itaiz zakah, wa siyamur ramadhan, wa an tu'tu minal maghnami al-khumusa. Ada 5. Mengapa disebut di sini 4? Kemudian yang disebutkan oleh Rasulullah ada 5. Maka para ulama menyebutkan penjelasan yang pertama, syahadat ini tidak termasuk daripada 4 perkara yang diajarkan oleh Rasulullah, karena orang yang datang ini sebelumnya sudah beriman, sudah beriman. Ada juga yang menjelaskan bahwasannya, jadi yang 4 perkara yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu adalah syahadat, kemudian salat, membayar zakat, siyamur Ramadan, dan memberikan 1/5 dari harta ghanimah. Harta ghanimah hasil rampasan perang. Nah, penjelasan yang pertama, mengapa yang Rasulullah menyebutkan 4 perkara namun yang disebutkan ada 5 poin? Maka yang pertama, syahadat tidak termasuk daripada 4 perkara yang ada, karena utusan ini sudah masuk Islam. Kemudian penjelasan yang kedua, bahwasannya
zakat itu sudah termasuk bagian daripada memberikan hak 1/5 dari harta ghanimah. Jadi ini sudah termasuk daripada ibadah zakat seperti itu. Jadi intinya adalah jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada utusan ini tentang 4 perkara yang menjadi kewajiban setiap hamba. Ya. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, inilah yang harus bersama-sama kita fahami di dalam kehidupan kita. Ya, apa faedah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari perintah Rasulullah kepada utusan dari Bani Rabi'ah ini, yaitu tentang 4 tugas seorang hamba. Karena sesungguhnya terutama pada zaman kita, ya, hari ini orang itu mengaku sebagai seorang muslim namun tidak siap untuk menjalankan ajaran agamanya. Ya. Mengaku sebagai seorang muslim namun tidak siap untuk menjalankan perintah agamanya. Ya. Jadi status keislamannya itu hanya dijadikan sebagai keterangan dalam KTP-nya saja. Ya. Keterangan dalam KTP-nya saja. Ketika dia diperintahkan untuk menjalankan ajaran agamanya, dia tidak pede, ya, dia tidak percaya diri, ataupun dia merasa berat. Nah, ini satu musibah. Ya. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kontribusi kita? Apa kewajiban kita terhadap agama ini setelah kita mengikrarkan bahwasannya saya adalah sebagai seorang muslim? Ya. Karena keislaman ini bukan sekedar ucapan saja, ya, bukan sekedar ucapan saja. Karena yang namanya keislaman, keimanan ini perlu dibuktikan, perlu dibuktikan. Maka pembuktian seorang muslim bahwasannya dirinya itu adalah beragama Islam, dia memiliki agama Islam, maka dia harus memperhatikan menjalankan 4 perkara. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab beliau Thalathatul Usul. Ada 3 pokok di dalam ajaran Islam, di mana beliau menjelaskan, ya, beliau menjelaskan di dalam kitab beliau, ya, i'lam rahimakallah, ketahuilah saudaraku sekalian yang semoga Allah merahmatimu, innahu yajibu alaina ta'allumi 4 masail. Sesungguhnya diwajibkan kepada kita semua untuk mempelajari 4 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah apa? Al-ilmu. Ya. Pengetahuan, belajar. Yaitu belajar tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam. Ya, jadi kewajiban kita yang pertama terhadap agama Islam ini adalah hendaknya kita belajar. Mempelajari tentang apa? Yang pertama adalah tentang Allah. Kemudian tentang Nabi kita. Kemudian yang ketiga adalah tentang agama kita. Ini kewajiban yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bihi, yaitu mengerjakan perintah-perintah yang ada dalam agama ini. Kemudian yang ketiga ad-da'watu ilaihi, yaitu berdakwah, mengajarkan apa yang ada dalam ajaran Islam ini. Kita ajarkan kepada keluarga kita,
kita ajarkan kepada teman-teman kita, kita ajarkan kepada masyarakat kita dan seluruh yang ada di alam semesta ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah was-sabru 'alal adza fihi, yaitu bersabar terhadap ujian saat mendakwahkan ataupun melakukan ketiga perkara sebelumnya. Ya. Baik, jadi ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan pokok-pokok yang harus diketahui di dalam ajaran Islam. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, coba kita bandingkan ataupun kita korelasikan antara pesan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya di dalam hadis ini setidaknya pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah tentang 4 tugas utama seorang hamba. Ya. 4 tugas utama seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, memerintahkan kepada utusan dari Bani Rabi'ah tadi, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya itu adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kaitannya dengan perkara yang pertama tadi, perintah yang pertama tadi, yaitu adalah al-ilmu, ya. Maka jamaah sekalian, syahadat kita, ya, yang namanya iman kepada Allah, yang namanya tauhid itu tidak akan sempurna, tidak akan bisa dicapai kecuali dengan yang namanya ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Banyak di dalam banyak ayat, ya. Salah satunya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Di dalam ayat ini terdapat isyarat kalau kita mau mengetahui bahwasannya tidak ada ilah kecuali Allah, maka kita harus, ya, capai dari sarana ilmu, ya. Kita tidak akan mungkin mengetahui bahwasannya Allah itu adalah satu-satunya Rabb kecuali dengan ilmu yang kita miliki, ya. Kita akan mempelajari, ya, bahwasanya melalui ayat-ayat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, bagaimana bisa, ya, matahari itu sejak awal penciptaannya hingga saat ini itu tidak bergeser sedikit pun, ya. Coba bayangkan Pak, kalau matahari itu bergeser dari peredarannya sedikit saja, apakah menjauh atau mendekat, yang terjadi apa Pak? Kalau menjauh kita akan kedinginan, kalau mendekat kita akan meleleh, gitu Pak, ya. Kita akan meleleh. Nah, pengetahuan kita terhadap apa yang terjadi di alam semesta ini melalui ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda yang ada di dalam alam semesta ini akan menghantarkan kita kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mengetahui, ya, agar kita beriman kepada Allah ini butuh yang namanya ilmu, ya. Jadi ma'rifatullah, mengetahui Allah, mengenal Allah ini bukan sekedar secara bahasa saja, saya mengenal Allah, bukan seperti itu, ya. Kalau hanya sekedar mengetahui, orang-orang yang kafir saja itu pun mengetahui Allah. Makna mengetahui Allah itu adalah pengetahuan yang menghantarkan seseorang kepada pengagungan kepada Allah,
menghantarkan seseorang kepada tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada utusan ini untuk mengenal Allah. Ya, untuk bersyahadat, mengenal keimanan, di mana keimanan tauhid ini tidak akan kita dapatkan kecuali dengan sarana ilmu. Ya, sarana ilmu sebagaimana yang dijelaskan yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Baik. Jadi makna mengenal Allah itu adalah yang pertama, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah, ya. Mengenal Rasulullah itu bukan sekedar dari segi bahasa saja, melainkan pengetahuan, pengenalan kita terhadap beliau yang melahirkan sifat, ya, penghormatan, menerima akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena ketika Rasulullah itu awal-awal diutus, kemudian terdengar, ya, di wilayah sekitar Arab itu, maka ahlul kitab, orang-orang Yahudi maupun Nasrani mengenal Rasulullah. Bahkan mereka mengenal ciri-ciri Rasulullah itu lebih daripada mereka mengenal anak-anak mereka. Ya. Ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang ahlul kitab saat Rasulullah itu pertama-tama diutus, kemudian terdengar bahwasannya di bangsa Arab telah lahir seseorang, ya, sebagai nabi terakhir. Mereka mengenal ciri-cirinya, itu mereka sudah mengenal, ya. Maka pengenalan mereka terhadap beliau itu tidak lantas menyebabkan mereka menerima akan dakwah Rasulullah, ya. Maka mengenal Rasulullah ini maknanya adalah tunduk, ya, terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu pula, ya, makna syahadat kita itu tidak akan sempurna kecuali dengan kita mengenal ajaran Islam. Ya. Apa-apa yang diharamkan, apa-apa yang dihalalkan, kemudian ajaran-ajaran yang lainnya, rukun-rukun syahadat itu apa saja, pembatal syahadat itu apa saja. Nah, ini harus kita pelajari, Pak. Ya. Betapa banyak masyarakat kita yang tidak mengenal ataupun belum mengenal apa saja yang akan membatalkan syahadat itu, ya. Sehingga ketika mereka melakukan satu perkara yang bisa membatalkan syahadat mereka, ya, merasa tidak melakukannya, ya, tidak mengetahuinya. Ini satu masalah. Maka ketika kita ingin iman kita benar, syahadat kita benar, maka kita harus mengetahui apa saja makna daripada mengenal Allah, mengenal Asmaul Husna, apa konsekuensi kita mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, begitu pula mengenal sunnah-sunnah beliau, mengenal ajaran Islam. Nah, ini bagian daripada konsekuensi syahadat la ilaha illallah, ya. Jadi ini yang pertama. Perintah pertama kepada kita semua yaitu adalah untuk bersyahadat. Makna bersyahadat ini adalah tidak akan sempurna syahadat kita kecuali dengan dasar ilmu. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Kemudian perintah yang kedua adalah al-amalu bihi, ya, mengamalkan ajaran Islam. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam pesan beliau untuk mengerjakan sholat. Ini termasuk bagian daripada amalan. Masalah sholat sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Mengerjakan sholat, mendirikan sholat, membayar zakat, siyamur Ramadan, ya,
Wa antu'tu minal maghnami al-khumusa, memberikan 1/5 daripada harta ghanimah. Ini bagian daripada mengamalkan syariat Islam, ya, di mana pada hari ini orang-orang, inilah yang membedakan nanti antara pengakuan, ya, dengan amalannya. Kalau banyak orang yang mengaku bahwasanya dia adalah sebagai seorang muslim, maka kita akan lihat daripada pengamalannya, ya. Banyak orang yang mengaku sebagai seorang muslim namun dia membenci syariat Islam. Bagaimana ini, Pak? Ya. Mengaku sebagai seorang muslim tapi membenci akan syariat Islam. Membenci ketika syariat itu ingin ditegakkan. Ya. Bagaimana dia akan dikatakan sebagai seorang muslim? Padahal, ya, kalau dia ingin dikatakan sebagai seorang muslim, perintah yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah mengerjakan konsekuensi daripada ataupun perintah-perintah dalam ajaran Islam ini, ya. Maka kita akan melihat hal ini mengenai orang-orang, ya, orang-orang munafik. Orang-orang munafik pada hari ini sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini perintah yang kedua. Adapun perintah yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih, yaitu mendakwahkan ajaran Islam. Sebagaimana yang disampaikan ataupun yang terdapat di dalam hadis ini, utusan ini datang kepada Rasulullah untuk mencari ilmu, menimba ilmu, ya. Kemudian Rasulullah perintahkan dia untuk syahadat, kemudian mengerjakan perintah-perintah ajaran Islam. Kemudian dia kembali untuk apa, Pak? Dia kembali ke kaumnya untuk apa? Untuk mendakwahkannya, untuk mengajarkannya. Maka perintah selanjutnya setelah kita mendapatkan ilmu itu jangan sampai berhenti pada diri kita saja. Wah, saya sudah hafal, ya, beberapa surat misalnya. Saya sudah mengetahui beberapa masalah agama. Ini halal, ini haram. Sudah cukup untuk saya saja. Ya. Untuk istri, untuk anak, untuk keluarga, tidak ada semangatnya untuk mengajarkannya. Ini sebuah kelemahan. Dia tidak paham terhadap tugas utama seorang hamba terhadap agamanya. Karena yang namanya orang yang memiliki prinsip, orang yang, ya, ini sudah menjadi hal yang, ya, naluri seseorang. Setiap orang yang memiliki suatu keyakinan pasti dia akan mengajak orang lain terhadap keyakinannya tersebut. Betul nggak, Pak? Ya. Itu sudah hal yang otomatis. Ya. Kullun nasi yad'u ila ma ya'taqidu ilaih. Setiap manusia itu pasti mengajak sesuai dengan apa yang dia yakini, ya, yang dia cenderungi. Kalau orang hobi main bola, ya, pasti anak-anaknya itu akan dilatih untuk, ya, suka main bola. Ya. Kalau orang itu hobinya bisnis, jualan, pasti, ya, anaknya minimal itu akan diajari jualan. Ya. Dan yang lainnya. Kalau hobinya main goes, Pak, pasti teman-temannya diajak goes dan sebagainya. Iya. Profesi apapun kita, pasti kita akan mengajak orang lain kepada apa yang kita senangi. Ini sudah naluri manusia. Maka begitu pula seorang muslim. Bukti kuatnya Islam kita itu kita akan mengajak orang kepada apa yang kita yakini. Maka keislaman kita itu akan dipertanyakan manakala keislaman kita itu hanya berhenti pada diri kita saja. Untuk mengajak istri kita malu, untuk mengajak anak kita
malu untuk mengajak saudara kita, teman-teman kita minder, tidak percaya diri. Nah, ini menunjukkan keislaman kita masih lemah. Maka perintah untuk berdakwah, perintah untuk berdakwah ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap agama kita. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an wal takum minkum, di dalam ayat yang lainnya wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah menyebutkan kalau ada kaum muslimin yang ingin berperang, berangkat berperang, maka tidak mesti semuanya ikut berperang. Maka ada di antara mereka satu kelompok yang mereka tidak ikut berperang, namun tugas mereka apa? Belajar, mempelajari ilmu. Tugasnya apa? Tujuannya apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar orang-orang yang belajar ilmu ini ketika pasukan yang berperang tadi kembali lagi, maka mereka bisa mengajarkan ajaran Islam, karena mereka tidak sempat untuk mempelajari ajaran Islam karena mereka harus berperang. Nah, ini satu bagian di antara hal yang harus kita bangun, karena tidak semua orang itu harus berperang, namun ada satu kelompok yang tugasnya itu belajar dan berdakwah. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka adapun kewajiban yang terakhir yaitu adalah as-sabru 'alal adza fihi, yaitu bersabar di dalam mengemban ketiga kewajiban sebelumnya. Bersabar saat belajar. Belajar ini perlu sabar enggak, Pak? Perlu, Pak. Karena sebagaimana yang kita sampaikan tadi, pengorbanan para sahabat harus mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa untuk belajar. Ini kalau tidak ada kesabaran di dalamnya, maka tidak akan berjalan. Begitu pula bersabar di dalam mengamalkan ajaran Islam. Ini perlu kesabaran juga, karena yang namanya mengamalkan ajaran Islam itu harus melawan hawa nafsu kita. Makanya makna sabar menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu ada 3. Bersabar saat mengamalkan perintah, bersabar saat menjauhi larangan, kemudian yang ketiga adalah bersabar saat mendapatkan ujian. Jadi bersabar itu bukan saat menghadapi ujian saja. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan ini juga membutuhkan kesabaran yang besar. Membutuhkan kesabaran yang besar. Menjauhi perintah. Nabi Yusuf alaihissalam, kalau bukan karena kesabaran beliau, niscaya beliau akan tertarik untuk berzina. Dan contoh-contoh yang lainnya. Baik. Dan begitu pula bersabar saat berdakwah, karena sebagaimana yang disampaikan ini tadi, beliau mendatangi Rasulullah ini ada ujian, melewati perkampungan orang-orang kafir Mudhar. Ini perlu ujian, perlu kesabaran. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 tugas seorang hamba terhadap agamanya. Maka sebagaimana kita memiliki kewajiban terhadap anak kita, kewajiban terhadap istri kita, kewajiban terhadap keluarga kita, kewajiban terhadap masyarakat kita, maka kita pun punya kewajiban terhadap agama kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menunaikan kewajiban kita
terhadap agama kita atau belum. Maka ketika kita ingin memaksimalkan, menunaikan kewajiban kita terhadap agama kita, maka kita bisa melihat dari keempat poin ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Islam? Apakah kita sudah sungguh-sungguh di dalam mengamalkan ajaran Islam? Apakah kita sudah sungguh-sungguh di dalam mengajarkan, mendakwahkan ajaran Islam? Dan yang terakhir, apakah kita sudah sungguh-sungguh di dalam bersabar, di dalam menjalani ketiga perintah sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita di dalam mengerjakan keempat tugas ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Wallahu alam. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Cukup, Pak? Ya, baik. Alhamdulillah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.